Halo teman-teman, welcome back. Balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Singkat aja video kali ini, beberapa waktu yang lalu ada viewer atau subscriber yang bilang ke saya kalau Active 2 Pro sekarang sudah ada varian baru yang udah dikasih mode equalizer. Kalau saya nggak salah lihat di official store-nya Eagle, yang Fit 3 dan Tera 3 Mini ini ternyata juga udah ada varian mode EQ-nya. Tapi saya nggak pernah coba, cuma pernah cobain yang Tera 3 Plus aja. Dan sekarang saatnya saya untuk nyobain versi upgrade dari Eagle Active 2 Pro ini. Tapi disclaimer dulu seperti biasa teman-teman, kalau Active 2 Pro ini saya beli pakai duit saya sendiri di harga Rp539.000 di Eagle Official Store di salah satu marketplace. Ya, harganya udah cukup naik ya dibandingkan ketika dulu Rp499.000. Sekarang udah Rp539.000. Mungkin inflasi. Sekarang kita langsung aja ke perbedaannya teman-teman. Sejauh pemakaian saya selama kurang lebih 1-2 minggu terakhir, saya nyadar paling enggak ada 3 hal yang membedakan antara Active 2 Pro Upgrade dari pendahulunya. Yakni yang pertama fitur, jelas ada 2 mode EQ, balance dan bass. Lalu variasi playtime musiknya, ketahanan baterai, dan yang terakhir yakni volume dan nanti audio atau sound signature-nya teman-teman. Kita bahas singkat satu-satu dulu. Pembeda utamanya jelas di 2 mode EQ barunya, yakni EQ Bass dan EQ Balance. So di sini nggak ada preset EQ Pure seperti yang biasa kita jumpain di Eagle Tera 3 Plus Upgraded atau Eagle Elite XL2. Dan juga anehnya di sini nggak ada voice prompt teman-teman yang ngasih tahu saat ini kita berada di EQ preset apa. Balance kah? Bass kah? Kalau di Tera 3 Plus atau Elite XL2 kita bisa tahu ya, setiap kali kita pindah mode dia bakal kasih tahu bass sound atau pure sound gitu-gitu. Sedangkan kalau yang di Active 2 Pro Upgraded ini kalian bisa tahu kalian berada di mode apa kalau kalian perhatiin LED indikatornya. Warna biru berarti dia mode balance, warna putih berarti dia mode bass. Oh ya, by the way, yang versi upgrade ini masih bisa kalian TWS-in atau stereo pairing kan dengan yang versi basic teman-teman. Dan waktu saya tes pun saya nggak nyadar ada channel imbalance atau sejenisnya, meskipun karakter audio yang versi upgrade ini agak berbeda dibandingkan versi basic. Nah, untuk EQ bass-nya di sini menurut saya dia ini bisa menambah menambah konsistensi bass, menjaga keutuhan bass, terutama di volume 70% sampai 100% teman-teman, dibandingkan mode balance. Dimana di volume 70% ke atas, ketika di mode balance, saya ngerasa bassnya ini udah mulai di limit, di bassnya udah dikurangin. Tapi kalau kalian mau presentasi bass yang tetap utuh, kalian tinggal switch aja ke mode EQ bassnya, dan bassnya bakal terdengar relatif lebih utuh dan konsisten dibandingkan ketika bass di mode balance. Tapi dengan konsekuensi, kalian harus agak ngorbanin loudness di sini. Di mode EQ bass ini saya ngerasa mid-nya juga jadi lebih warm, teman-teman. Suara treble-nya pun juga nggak se-extend di mode balance. Jadi di sini memang mode EQ bass-nya ini nggak cuma ngebikin bass-nya jadi lebih deep, tapi dia juga ngebikin sound signature-nya menjadi lebih warm. Nah, logikanya sekarang, dengan bass yang lebih di-boost di mode EQ bass ini, yes, ini ngefek ke ketahanan baterai atau playtime musiknya. Kalau kalian ingat, waktu saya nge-review versi OG-nya dulu, unit Active 2 Pro saya ini bisa bertahan mainin musik selama 21 jam lebih di volume 50% secara non-stop. Saya nggak tahu apakah cuma kebetulan unit saya aja yang mengalami ini, tapi saya bisa dapetin battery life yang excellent banget di unit Active 2 Pro saya versi basic. Sampai saya kurang tidur waktu itu, hanya demi ngetes satu unit speaker ini aja. Tapi, barusan ini, ketika saya ngetes battery life dari Active 2 Pro versi upgrade, di mode EQ bass di volume 50%, speaker ini cuma bisa mainin musik selama 9 jam 1 menit. Alias ini di bawah klaimnya selama 10 jam. Ya, tapi saya sih seneng-seneng aja ya. Waktu tidur saya jadi nggak terganggu sekarang. Tapi untungnya teman-teman, di mode EQ balance, playtime musiknya saya dapetin hasil di 13 jam 19 menit. Jadi lebih dari klaimnya di sini. Meskipun di sini baterainya memang masih belum sebadak baterai Eagle Active 2 Pro saya yang versi basic. Oke, sebelum kita bahas perbedaan karakter antara audio yang versi upgrade dengan yang versi basic, kita dengerin dulu audio sampel berikut ini teman-teman. Yuk. Can't you see what we're about? I see you at my door, wanting in, come back for more. I don't want this anymore. 'Cause baby, we got issues, yeah. Not gonna make them dictate my life. So baby, if you got issues,
I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage flame. But oh, complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That stuff got nothing on you. That one's brand new. Still, it's got nothing on you tonight. I've got a feeling this is the night. The stars are aligned, trouble's all out of sight. In the flashing lights, we are born. We move to a higher plane where no one's been before. Let the rhythm flow right. We dance until the morning light. We can keep it on forevermore. When you move to the rhythm, we can feel the heat. Perbedaan terakhir teman-teman yang juga pembahasannya paling panjang, yakni di audionya. Pertama, secara volume dulu. Saya ngerasa Active 2 Pro yang versi basic, yang awal dulu ini sedikit lebih kenceng di berbagai volume dibandingkan yang versi upgrade ini. Dan saya rasa kenapa persepsi loudness-nya lebih kenceng di sini, karena treble-nya yang menurut saya lebih bright, dan secara sound signature-nya juga lebih bright di versi basicnya ini. Yes, untuk sound signature overall, saya ngerasa versi upgrade-nya ini menawarkan kesan warm yang lebih di audionya. Kalau di sini saya ngebandingin versi basic dengan versi upgrade-nya, ini cukup ngingetin saya sewaktu dulu pernah ngebandingin JBL Flip 4 sama Flip 5. Atau baru-baru ini, ketika ngebandingin JBL Flip 6 sama Bose SoundLink Flex. Analogi yang saya bilang barusan tadi itu lebih saya tujukan untuk mendeskripsikan perbedaan mid-range dan treble antara kedua speaker ini. Ngebandingin sound yang satu ke arah bright dengan yang satunya ke arah lebih balance, agak lebih warm. Dari segi bass, keduanya kurang lebih sama sih menurut saya. Kecuali kalau kalian aktifin mode bass di versi upgrade-nya ini. Itu baru beda, bassnya jadi lebih deep sekarang. Dan Active 2 Pro yang versi upgrade ini sekarang lebih punya tone weight, lebih punya body di audio, terutama di mid-range-nya. Timbre mid-range-nya di sini lebih berbody, lebih warm, lebih organic, sesuatu yang saya sangat enjoy terutama ketika di kondisi indoor. Lalu, region upper mid dan juga region sibilant seperti konsonan suara S dan bagaimana konsonan dibunyikan gitu ya. Di sini menurut saya lebih terkontrol, lebih rapi, lebih clean lah dibandingkan versi basicnya. Yang di sini sometimes bisa agak over, berlebihan, dan ini kadang mengganggu pelafalan lirik atau pelafalan vokal atau bahkan percakapan ya. Ketika ada konsonan S dan itu tadi agak berlebihan di sini. Di sini lebih rapi dan lebih jelas. Dan hal ini juga ngebikin versi upgrade-nya ini terdengar lebih relax audionya. Lalu juga secara region treble, saya ngerasa di versi upgrade-nya ini lebih rapi juga, kayak lebih punya kontrol,
tapi dengan detail yang lebih keluar juga. Kayak misal suara cymbal atau hi-hats gitu, itu terdengar lebih presisi saya bilangnya di versi upgrade-nya ini dibandingkan versi basic-nya. Sekalipun yang di versi basic treble-nya lebih maju, lebih sparkle. Tapi di sini presentasinya menurut saya nggak serapi, nggak se-smooth juga di versi upgrade-nya. Lalu buat kalian yang cukup ngikutin dunia AIM atau headphones, analoginya di versi upgrade-nya background noise-nya ini lebih bersih, kayak lebih black gitu. Kalau kalian, mungkin beberapa dari kalian paham ya. Berasa kayak lebih minim noise floor. Ya, saya tahu ini bahasa di AIM atau headphones, tapi buat kalian yang ngerti, ya, coba bayangkan itu di Bluetooth speaker ini. Sehingga sebagai imbasnya di sini, saya merasa detail-detail kecil itu jadi lebih jelas terdengar, lalu pemisahan instrumennya juga lebih berasa di versi upgrade-nya ini. Kalau pasang lagu-lagu dengan instrumen yang rame dan tempo cepat, di yang versi basic ini terdengar lebih rentan untuk tercampur aduk gitu teman-teman. Pemisahan instrumennya berasa nggak serapi yang versi upgrade-nya. Tapi terakhir teman-teman, secara soundstage, justru saya ngerasa Active 2 Pro versi basic masih punya soundstage yang berasa lebih open dan lebih luas. Dan ini cukup berasa kalau kita bandinginnya sebelah-sebelahan gini ya, secara berganti-gantian di posisi on-axis listening. Kalian dengerin langsung dari depan speakernya. Lalu juga untuk off-axis listening, saya ngerasa Active 2 Pro yang versi basic justru lebih konsisten dari berbagai arah. Jadi kayak menjaga audionya lebih stabil dibandingkan yang versi upgrade-nya. Ya, ini ngingetin saya sama komparasinya Flip 6 sama Bose Sounding Flex kapan lalu. Dimana tipikal sound yang lebih bright di sini lebih punya audio dispersion yang lebih oke ketika didengerin secara off-axis. Jadi di sini menurut saya Active 2 Pro Upgraded, saya rasa lebih ke upgrade untuk kondisi indoor. Dan juga untuk long listening session. Overall audionya memang saya rasa lebih clean, lebih refined. Tapi buat kondisi outdoor, saya ngerasa yang versi basicnya masih sedikit lebih cocok. Lebih bright dan lebih energik di sini. Dan ya, terlepas dari plus minus dari versi upgrade-nya ini, kalian suka atau nggak suka, tapi buat saya pribadi, Active 2 Pro ini masih Bluetooth speaker favorit saya di harga 500 ribuan. Dan ini udah bertahan selama berapa ya? 8 bulan ya berarti? Atau 10 bulan bahkan dari reviewnya pertama kali keluar dulu. Dan juga kadang udah berapa kali juga saya jadiin sebagai backup dari JBL Flip 6 saya kalau waktu Flip 6 saya lagi low bat. Karena bentuknya yang relatif mirip dan nggak begitu makan tempat di tas teman-teman. Satu-satunya komplain saya terhadap speaker ini yang masih sama, baik untuk versi basic maupun upgrade, yakni pertombolannya yang gampang banget kepencet ketika saya taruh di tas yang cukup penuh, cukup sesak. Dan kalau udah kepencet, dia bakal ngeluarin suara nyala sendiri. Tapi ya itu komplain minor saya lah. Oke teman-teman, gitu dulu aja comparison singkat kali ini. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian srek dengan versi upgrade-nya ini? Atau lebih suka versi basicnya yang mungkin sekarang udah nggak dijual lagi ya. Lalu buat kalian yang sudah punya versi basic dan sekarang udah beli versi upgrade, kalian nemuin perbedaan lain kah selain yang saya sebutin barusan? Sharein pendapat kalian ya teman-teman di kolom komentar di bawah, saya penasaran. Siapa tahu ada perbedaan lain yang saya miss di video kali ini. Lumayan bisa jadi informasi buat viewer lain nantinya. Oke, gitu dulu aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita bertemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.